Bersyukur pagi hari ini kita kembali ada bersama-sama hendak beribadah. Dan bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa tetap berkesempatan kita menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kita kehadirat Allah yang telah memelihara sampai dengan hari ini. Dan mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersiap diri untuk kita menghadap pada tata Allah kita yang maha kudus dan yang suci. Kita ambil saat itu sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap mempercayai bahwa pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Terpujilah Allah, sebab kasih dan hikmat-Nya besar atas umat-umat-Nya. Begitu kasihnya turunnya
Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, memimpin akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik yang memimpin pujian, singer, yang mainkan musik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kami. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai mereka, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini hanya kami ikhlaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan membaca bersama-sama sebuah ayat yang melandasi pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 ke ayat yang ke-14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Amin. Bersyukur kepada Allah, kekuatan dan kekuatannya sampai dengan hari ini tetap kita alami dan yang memampukan menjalani hari-hari. Kekuatan hidup hanya dalam Kristus saja. Kekuatan
bersama-sama mengajak kita semua untuk mengaku dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami sebentar akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. Untuk itu kami serahkan waktu firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan hidup ini semakin lama semakin sulit. Itulah realitas yang kita alami sehari-hari. Kita bekerja keras mencukupi beban kebutuhan hidup keluarga kita, yang semakin lama semakin sulit dan membengkak. Di luar kesulitan-kesulitan kita menghadapi resiko terjadinya tertular penyakit-penyakit yang makin ganas. Dan jangan-jangan kita bisa juga khawatir, takut ketular dengan adanya virus corona yang merajalela ini. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena kita tidak mampu dan tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Tuhan. Kita melihat kisah yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Mereka mekar di tengah belukar. Mari kita membaca di dalam Daniel pasal yang ketiga, 1-30. Di mana di sana dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan hal yang sangat-sangat berat, di mana mereka harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapa saja yang tidak mau sujud menyembah kepada patung itu, dia harus dicampakkan seketika ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego gentar atau takut? Mereka tidak pernah merasa takut. Dia katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Raja Nebukadnezar menjadi marah. Dia perintahkan kepada seluruh prajurit-prajurit dan bawahannya supaya perapian yang ada dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. 2 pilihan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, hidup atau mati. Jika dia tidak mau menyembah kepada Allah, yaitu patung emas, maka dia harus dihukum mati. Dengan tangan terikat, Sadrak, Mesak, dan Abednego dijatuhkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Apakah yang terjadi ketika Raja Nebukadnezar melihat di dalam lubang api yang menyala-nyala? Dan Nebukadnezar berkata, kan tadi hanya 3 orang yang kita campakkan ke dalam lautan api. Tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari perapian itu, tidak sehelai rambut pun mempan dibakar oleh api yang ada. Itulah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia tetap percaya kepada Allah dan dia menunjukkan bahwa dia harus mekar di tengah-tengah belukar, di tengah-tengah keadaan yang sangat berat itu. Contoh yang kedua, Daniel, orang yang dikasihi oleh Raja Darius, karena Daniel memiliki roh yang melebihi orang-orang pejabat-pejabat istana pada waktu itu. Semua pejabat-pejabat istana merasa iri kepada Daniel. Mengapa Daniel punya hikmat seperti itu? Dan dia dikasihi oleh Raja Darius. Mereka mencari kesalahan dan mencari alasan bagaimana supaya Daniel ini dapat dihukum mati karena kesalahannya. Maka pejabat-pejabat itu menemukan bahwa Daniel sedang berada di rumah atas. Dia berdoa 3 kali sehari. Biasa dia lakukan tiap-tiap hari. Maka pejabat itu mengusulkan kepada Raja Darius membuat undang-undang melalui apa yang dia saksikan, bahwa Daniel menyembah kepada Allah yang hidup. Undang-undang itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang ada di kerajaan Raja Darius. Tetapi tatkala undang-undang ini disahkan, Daniel mendengar dan Daniel tidak pernah merasa takut. Dia ingin bersama dengan Tuhan menunjukkan bahwa dia tetap tegar dan teguh. Akhirnya karena Daniel tidak mau menyembah kepada Raja Darius, tetap menyembah kepada Allah yang dia sembah, maka Daniel harus diperhadapkan dengan mati atau hidup. Daniel tidak pernah merasa takut walaupun dia harus dimasukkan ke suatu lubang singa. Tetapi Daniel tetap tegar. Dan akhirnya Daniel tetap tidak mau menyembah kepada siapapun selain kepada Allahnya Daniel. Dan dengan tangan yang terikat dia dimasukkan ke lubang singa. Dan Daniel memiliki iman yang kuat bagaikan singa. Maka singa-singa tidak menerkam Daniel. Dan tidak ada singa yang
merobek-robek tubuh daripada Daniel. Dan setelah itu Daniel tetap berada bersama dengan kekuasaan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Darius melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Daniel, Daniel keluar dan Daniel tetap segar dan tidak ada luka di dalam tubuhnya. Bagaimana dengan kita yang diperhadapkan dengan COVID-19 atau Corona? Banyak orang Kristen takut kena terjangkit Corona yang ada, yang saat ini merajalela di mana-mana. Bukan semakin surut, tetapi semakin banyak orang yang kena dan positif dengan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, dia katakan mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Di dalam kesulitan yang semakin berat ini, baik kita merasakan bahwa apa yang kita hadapi semakin sulit dan penyakit semakin banyak, tetapi jangan kita takut dan kecil hati. Sebab Allah di pihak kita, dan siapakah yang dapat melawan kita? Saat ini mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kuat iman kita, semakin kita dekat kepada Tuhan. Karena Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel, dia sudah mekar di tengah belukar. Demikian juga kita tetap tegar di tengah-tengah kesulitan, bahkan penyakit yang ada yang menyerang seluruh isi dunia ini, bahkan di negara kita Indonesia. Untuk itu mari kita bersama-sama tegap tegar dan kita tetap mekar di tengah-tengah COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, setelah kami mendengar firman-Mu, kami kembali diingatkan kepada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh hamba-hamba-Mu pada zaman dahulu. Mereka pun diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang serba tidak menentu. Bahkan mereka diperhadapkan dengan hukuman-hukuman yang begitu berat. Dua pilihan, hidup atau mati. Tetapi karena mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia sanggup menolong kita. Demikian mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita pasrahkan hidup kita. Dan kita percaya bahwa COVID-19 ini tidak akan mengganggu kita, umat-umat Kristen, khususnya jemaat GP Kris yang ada di Tretes ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati juga hamba-hamba-Mu, berkati pelayanan-pelayanan kami ke depan. Itulah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami bisa beribadah karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua, sehingga kami seluruh jemaat-Mu datang memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun kami terpisah-pisah di tempat peribadahan kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan sedang ada bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi virus ini Tuhan. Dan ada satu ketakutan bagi kami semua. Kami mohon Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami, kiranya Kau memberi hikmat kepada pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk penanganan virus ini Tuhan. Kiranya Kau memberi mereka kesehatan, memberi mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka ambil tindakan,
sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk perencanaan-perencanaan untuk di luar nanti Tuhan, kiranya Kau terus menuntun, terus menyertai Tuhan, sehingga dalam proses peribadahan ke depan kami bisa beribadah walaupun dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana-rencana gereja di tempat ini, kiranya Kau menolong Tuhan sehingga bisa tercapai semua perencanaan yang telah direncanakan pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, kiranya Kau juga memberkati, menolong setiap hidup mereka. Mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka ada yang lemah tubuh, kiranya Kau menjaga mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa sembuh dan bisa juga beribadah bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, apapun pekerjaan tangan mereka, kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau juga memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melakukan segala kegiatan dan pekerjaan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami sangat bersuka cita atas hari ini. Tuhan memelihara kehidupan kami. Biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan terus menuntun kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, dan ucapan syukur hanya bagi Allah Tritunggal. Pagi hari ini kita agungkan namanya. Pagi hari ini kita naikkan syukur terhadap Dia. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon zaman sumber berkah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah dari awal sampai dengan selesai ini. Tuhan, walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di dalam pribadi kami masing-masing. Sebentar kami akan berpisah, tetap melakukan apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan berkat sukacita, damai sejahtera, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Bersama-sama kita pasti mampu melewati masa-masa seperti hari-hari ini, dan tetap
kehidupan akan normal kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua.